Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Betakan. Program di mana kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Saya berdoa semoga kita semua tetap sehat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan tetap memelihara hati dan pikiran saudara semua. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami sujud berdoa pada saat ini. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang lembut. Biarlah hati kami bagaikan tanah yang subur di mana benih firman Tuhan ditaburkan. Kuasa Roh Kudus menolong kami mendengar, mengerti, memahami dengan baik, dan memberikan kuasa bagi kami untuk melakukannya. Ampunkan dosa kami Tuhan, dan bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita akan baca dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Amin." Allah setia dengan janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita, orang tua, yang begitu khawatir akan masa depan anak-anak kita, terlebih ketika hampir 2 tahun ini anak-anak kita harus belajar dari rumah. Mungkin ada di antara kita yang berkata, bagaimana nasib atau bagaimana masa depan anak-anak kita ketika mereka harus belajar dari rumah, tidak fokus, bahkan banyak yang mungkin tidak belajar. Nah, saudara-saudara, kita mengkhawatirkan hal-hal yang seperti itu, dan itu sangat wajar. Terlebih lagi kalau kita melihat dunia sekarang ini menawarkan begitu banyak janji-janji kosong, bahkan godaan-godaan yang akhirnya hanya akan berujung pada hal yang tidak baik. Kita sebagai orang tua tahu tentang semua keadaan itu. Tetapi bagaimana dengan anak-anak? Saat mereka terlepas dari tangan dan perhatian kita, apakah mereka mampu terhindar dari segala pengaruh buruk yang pada akhirnya menghancurkan masa depannya? Sekali lagi bahwa hal-hal sedemikian terkadang membawa kekhawatiran tersendiri dalam kehidupan sebagai orang tua. Dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita mengingat janji Tuhan. Ketika kita percaya dan memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan seperti Abraham, kita akan memiliki keyakinan bahwa anak-anak kita aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan telah berjanji bahwa Dia tidak akan melupakan
Abraham bahkan keturunannya. Sehingga dengan penuh keyakinan pun kita bisa berkata bahwa di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dan yang telah memilih kita menjadi anak-anaknya, janji Tuhan kita pegang, karena Tuhan setia dengan janjinya. Tuhan telah berjanji bahwa Dia tidak akan melupakan anak-anaknya. Jika kita merasa khawatir atau was-was tentang keberadaan anak-anak kita, ingatlah kepada janji Tuhan. Ya, karena Tuhan telah menjadi Allah kita dan Bapa kita, begitu pula Dia akan menjadi Allah bagi anak-anak kita. Jikalau kita bergantung erat padanya, mempercayainya dengan segenap hati dan hidup menurut kehendaknya, hidup di dalam janjinya, kita tidak perlu khawatir berlebihan. Bahkan kita tidak perlu khawatir untuk itu. Tak ada kekhawatiran atau tak ada ketakutan bagi kita yang hidup dalam Kristus. Kita tidak takut menghadapi masa depan, baik bagi kita maupun bagi anak-anak kita. Kita akan mewarisi janji-janji Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari nyatakan keyakinan kita dalam doa-doa kita. Kuatkan kepercayaan kita kepadanya. Tuhan akan menjamin masa depan anak-anak kita, menjamin masa depan kita. Di dalam tangan Tuhan kita aman. Dialah Bapa kita. Peganglah janji Tuhan dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, kesetiaan kepadanya, dan ketekunan iman yang tetap teguh sama seperti Abraham. Tuhan memberkati kita melalui firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, betapa kami bersyukur menerima janji-Mu bahwa Engkaulah Allah kami dan Allah keturunan kami. Ketika kami diperhadapkan dengan dunia yang tidak menentu, kami memandang kepadamu dan percaya kepada janji-janji-Mu, bahwa Engkau setia dengan semua yang Tuhan janjikan bagi kami. Engkau yang berkarya luar biasa dalam kehidupan kami anak-anak dan mengerti setiap keberadaan kami. Olehnya itu Tuhan, kami taruh masa depan kami, masa depan anak-anak kami dalam tangan kasih-Mu. Bahkan pergumulan kami Tuhan karena COVID-19 sehingga membuat anak-anak kami harus belajar dari rumah. Mohon ya Tuhan, pertolongan-Mu membuka jalan sehingga kedepannya anak-anak kami kembali boleh bersekolah dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan memberkati saudara-saudara kami saat ini yang sedang mengalami kondisi sakit penyakit. Bapak Dira Mantong, Bapak Peter Rompon, begitu juga dengan Bapak Julius Tendeng yang sedang dirawat di Jakarta saat ini. Kami berdoa yang sedang menjalani karantina mandiri, Yeremia, Bapak Maraden, dan beberapa yang lainnya. Kami berdoa untuk mereka semua. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka kembali, dan jauhkan mereka dari mara bahaya maut. Biarlah mereka aman, mereka semua boleh sehat kembali seperti sedia kala. Kami berdoa juga ya Tuhan, upaya vaksinasi yang terus digalakkan. Biarlah Engkau menolong kami semua dan pemerintah dalam menangani semua pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dan vaksinasi boleh berjalan dengan baik, lancar. Bahkan vaksinasi tetap boleh dilakukan di dalam kehendak Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa kiranya Engkau menolong bangsa kami bahkan dunia ini, sehingga COVID-19 ini segera meredah. Bahkan pada akhirnya nanti ya Tuhan, oleh kemurahan-Mu, kami semua dapat melewati pandemi ini dengan berkemenangan, dan kami boleh melihat betapa kuasa kasih sayang Tuhan memelihara kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan juga para medis yang sementara berjuang untuk memberikan pertolongan bagi para pasien. Tuhan sehatkan mereka, kuatkan imun mereka, berikan kesabaran pula. Berkati juga keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, ampunkanlah setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji